Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode 58. Nah, sekarang kita membahas tentang arti dan makna kata tartil yang sebenarnya menurut kata Tuhan. Nah, kata tartil ini kan terambil atau dibentuk oleh huruf dasar yang membentuknya terdiri dari huruf ra, ta, dan lam. Nah, yang artinya merujuk pada makna-makna dasar menjadikan sesuatu tersusun dengan rapi, tertata dengan rapi, atau sesuatu yang terpisah datangnya satu-satu, kemudian sesuatu itu disusun dengan rapi dan indah sehingga mudah dipahami. Nah, dari derivasi kata inilah kita mengenal kata ritlun. Kata ritlun yang merujuk pada adanya gigi yang rapi tersusun ini, ada geraham kanan kiri rapi ini. Nah, ini disebut juga ritlun karena dia tersusun dan mudah digunakan untuk mengunyah misalnya. Nah, dari derivasi kata ini juga kita mengenal kata ar-ratal. Ya, ar-ratal itu kolom atau jalur-jalur yang dibuat untuk mengisi data-data yang masuk, sehingga dipisahkan tema-temanya, sehingga dengan pembuatan kolom-kolom itu kita bisa jadi mengerti apa yang disusun itu. Nah, disinilah mungkin orang-orang kafir Quraisy kurang atau tidak mau memahami kenapa Allah menurunkan wahyu itu secara berkala, secara sedikit-sedikit. Nah, orang kafir waktu itu mempertanyakan kepada Rasulullah. Nah, ini diinformasikan Allah juga kan di dalam di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa qalal ladzina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidatan. Nah, berkata orang kafir itu, kok Al-Quran ini nggak diturunkan aja sekaligus gitu. Nah, terus kata Allah di selanjutnya, kata Allah, kazalika linusabbit bihi fuadaka warattalnahu tartila. Nah, demikianlah maksudnya kata Allah, supaya Allah meneguhkan, supaya memperkuat nalar Rasulullah itu untuk apa? Untuk menyusun apa yang diterima Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini supaya teratur. Nah, kenapa Allah menyuruh menyusun secara teratur? Nah, karena kata-kata selanjutnya, wahyu-wahyu selanjutnya yang akan diturunkan oleh Rasulullah itu, yang diturunkan kepada Rasulullah itu, ini merupakan suatu perkataan yang berat, kata Allah. Makanya Allah menyuruh Rasulullah menyusun wahyu-wahyu yang diturunkannya. Oleh sebab itu Allah katakan inna sanalqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan suatu perkataan yang berat. Nah, oleh sebab itu disuruh tartil. Nah, jadi dalam konteks ini ayat ini bukan perintah Allah untuk dalam konteks kita bangun malam agar kita melakukan salat tahajud dengan membaca ayat-ayat Quran yang indah dengan tenang, dengan khusyuk katanya. Nah, tapi perintah Allah agar kita mempelajari Al-Quran dengan melakukan penyusunan secara rapi, secara teratur, agar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, yang disampaikan juga kepada kita, nah kita susun dengan rapi itu supaya apa? Supaya kita paham. Oleh sebab itu Allah memerintahkan supaya kita melakukan tartil. Nah, pekerjaan ini kata Allah, ini lebih bagus, lebih baik dikerjakan pada malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari itu, pada malam hari itu lebih baik karena bacaan-bacaan yang kita baca pada malam hari itu berkesan. Kita tidak diganggu oleh kesibukan lain. Sebab
Kalau pada siang hari kata Allah itu innalaka fin nahar subhan tawila. Nah, kamu itu kalau pada pada siang hari itu kamu banyak urusan, kamu banyak pekerjaan. Nah, oleh karena itu kata Tuhan, gunakanlah waktu malam sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, bangunlah. Allah bilang sedikit, nggak ada masalah. Kita gunakan sedikit pada waktu malam yang kita miliki, karena kita hanya mampu itu. Kita sedikit daripada waktu pada waktu malam. Nah, atau separuh malam. Nah, ini yang dikatakan Allah, atau separuh malam, atau lebih dari separuh malam kalau kita mampu, ataupun kurang dari itu. Nah, hal ini kan sudah dijelaskan kemarin, sudah kita bahas. Ini dijelaskan pada surah Al-Muzammil ayat 2-4. Nah, sehingga dengan melakukan tartil, kita bisa memisahkan. Tidak akan berlaku tumpang tindih. Misalnya ada satu tema yang sama. Nah, ini kalau kita tidak pisahkan, kita tidak hati-hati kita pisahkan, mungkin ada makna atau tumpang tindih, sehingga adanya kesalahan pengambilan kesimpulan. Misalnya kata musibah. Nah, kata musibah ini kan dua sumber. Kalau sumbernya dari Allah, itu musibah juga. Ya kan? Misalnya karena gempa bumi, gunung meletus dan lain sebagainya yang terkena pada kita. Nah, itu musibah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebelumnya sudah ada ketetapan-ketetapan hukum-hukum wujud itu, sebab-sebab yang akan terjadinya. Ini di luar pemikiran kita. Nah, ada juga musibah. Nah, musibah juga disebut, tapi itu bukan dari ketetapan Allah, tapi karena ulah tangan manusia. Misalnya kita merusak lingkungan, merusak hutan sehingga banjir, merusak alam, merusak aliran sungai, sehingga kita tidak bisa menikmati air sungai lagi. Nah, ini juga kalau terdampak pada kita, ini juga disebut dalam Al-Quran dengan istilah musibah. Nah, jadi ketika kita tidak memisahkannya, ketika kita membaca ayat musibah misalnya, langsung kita mengambil kesimpulan misalnya bahwa segala musibah itu pasti datangnya dari Allah, sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, padahal ayat lain Allah mengatakan musibah itu bisa juga berasal dari perbuatan tangan manusia. Ini contoh-contoh kalau yang mungkin cocok bagaimana kita dengan melakukan tartil kita dapat memahami ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Muhammad atau kepada kita. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa yang kita lakukan itu membaca sesuai nahu dan saraf, ini tidak tepat gitu. Kenapa? Karena nahu dan saraf kan ini baru muncul masa tadbi'in. Nahu saraf itu pertama dibuat oleh Abu Aswad. Nah, sedangkan ilmu tajwid misalnya itu dibuat oleh Abu Ubaid. Nah, jadi tidak ada hubungannya ilmu saraf pembacaan yang indah ini dengan ayat-ayat Al-Muzammil, ayat-ayat pertama Al-Muzammil ini. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil di sini, ini at-tartil adalah perintah Allah untuk agar kita menyusun dengan rapi ayat-ayat Al-Quran supaya kita paham, kita mengerti, kita dapat mempertimbangkan dengan akal sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.